Dalam keseharian, setiap individu tidak pernah dilepaskan dari masalah. Mulai dari masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak, masalah pekerjaan, maupun masalah hubungan interpersonal. Misalnya saja, banyaknya tagihan yang harus dibayar di akhir bulan, pekerjaan kantor yang selalu dihadapkan pada deadline, anak yang selalu rewel, dan pasangan yang selalu banyak maunya, dan sebagainya. Masalah-masalah yang muncul tersebut dikenal dengan istilah stres. Namun, tidak semua stres berkonotasi dengan hal yang negatif. Kelahiran anak, promosi jabatan, kelulusan merupakan contoh stres yang positif. Dalam video ini, yang akan menjadi fokus pembahasan kita adalah stres dalam konteks yang negatif, termasuk bagaimana coping atau penyelesaian terhadap stres tersebut. Ada begitu banyak definisi yang menjelaskan pengertian stres. Mayoritas orang menyebut stres sebagai sesuatu yang terjadi pada mereka berupa kejadian yang mengenakan maupun kejadian yang tidak mengenakan. Sebagian lagi mendefinisikan stres sebagai sesuatu yang berpengaruh pada tubuh, pikiran, dan perilaku sebagai wujud respon terhadap suatu kejadian. Dari kedua gambaran mengenai stres tersebut, dapat dilihat bahwa inti dari stres adalah adanya keterlibatan kejadian dan respon kita terhadap kejadian tersebut. Namun, hal terpenting yang menjadi faktor kritis adalah bagaimana pikiran kita dalam menangani situasi tersebut. Bagaimana pikiran kita mengenai situasi tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana datangnya stres? Ada beberapa sumber yang dapat dikategorikan sebagai pemicu stres, yaitu tension, frustasi, konflik, dan krisis. Nah, kita mulai dari tension. Tension yaitu suatu keadaan di mana kita mengalami tegangan atau tekanan mental. Contohnya, mempunyai hutang, suami atau istri selingkuh, atau pasangan kita selingkuh, hendak menghadapi ujian akhir sekolah, atau ketika menghadapi ujian, dan lain sebagainya. Frustasi, yakni mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh suatu atau di saat kita mengalami kegagalan dalam mencapai goals kita. Misalnya saja gagal dalam penerimaan tes Polri atau gagal dalam berumah tangga. Selanjutnya konflik. Rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar menentukan dua pilihan atau lebih. Contohnya, pasangan suami istri yang selalu tidak rukun. Apakah akan bercerai atau mempertahankan rumah tangga mereka? Selanjutnya krisis. Kejadiannya mendadak, sementara upaya kita untuk mengatasi hal tersebut di luar kemampuan kita. Sebagai contohnya, kejadian bencana alam, kematian seseorang yang kita sayangi atau kita cintai. Nah, itulah 4 pemicu munculnya stres dalam diri kita. Berbicara tentang stres, terkadang menimbulkan pertanyaan, apakah stres itu baik? Apakah stres itu menyehatkan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Why? Pada dasarnya, dengan stres kita dapat melatih daya tahan mental sehingga menjadi lebih kuat dalam menghadapi keadaan atau kondisi yang tidak mengenakan. Namun, apabila stres dibiarkan berlanjut, maka kehidupan kita sehari-hari dapat terganggu oleh keadaan stres tersebut. Ketika dihadapkan dalam situasi yang menekan atau stres, secara otomatis kita akan melakukan proses evaluasi dengan mempergunakan kapasitas mental. Mulai dari keputusan untuk menyebut situasi tersebut menakutkan atau tidak. Bagaimana proses penyelesaiannya dan kemampuan apa yang dapat kita gunakan. Jika kita melihat situasi itu lebih berat dibandingkan dengan kemampuan penyelesaian yang kita miliki,
maka dapat dikatakan keadaan ini stressful dan memunculkan reaksi berupa respon terhadap stres. Sebaliknya, bila kita merasa mampu untuk menyelesaikan masalah, maka penilaian kita terhadap situasi tersebut bukan sebagai sesuatu yang stressful. Adanya stres akan membawa efek tersendiri bagi individu yang mengalaminya, baik efek fisik seperti sakit kepala, MAH, asam lambung, serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya, maupun efek psikologis. Efek fisik misalnya saja menderita sakit kepala, kram perut, atau bahkan terkena serangan jantung mendadak bagi sebagian individu. Sementara itu, efek psikologis yang dapat dimunculkan dari stres antara lain ada rasa sedih, melamun. Berat ringannya efek yang ditimbulkan dari stres ini sangat tergantung pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol atas kehidupannya sebagai salah satu fondasi dasar dalam konsep manajemen stres atau coping stress. Manajemen stres atau coping stress adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Langkah ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Terkadang sumber stres yang kita hadapi sifatnya tidak jelas dan tanpa kita sadari. Kita tidak memperdulikan stres itu sebagai langkah untuk meminimalisir beban pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya saja, kita sepaham bahwa pekerjaan yang dikejar oleh deadline selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Namun karena kita tidak peduli dengan efeknya, kita terbiasa untuk selalu bekerja tanpa peduli deadline tersebut dan rasa ketidaknyamanan tersebut. Langkah selanjutnya dari manajemen stres adalah memilih strategi penyelesaian masalah yang efektif. Secara umum ada dua cara. Cara pertama, mengubah situasi atau hindari sumber masalah. Cara kedua, mengubah reaksi kita terhadap sumber stres tersebut. Jika kita melihat cara pertama, yaitu mengubah situasi, tidak semua hal dapat kita ubah seperti yang kita inginkan. Dan kita tahu, kita tidak dapat mengubah sesuatu sesuai apa yang kita mau. Misalkan saja, terjadinya bencana, kematian, dan sebagainya. Tentu hal-hal semacam ini membutuhkan sikap yang lebih adaptif. Situasi yang dapat kita ubah, seperti ketika kita akan menghadapi ujian, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian tersebut dengan menyiapkan fisik dan mental jauh-jauh hari agar ketika mendekati hari ujian, kita akan lebih siap. Cara kedua untuk menghadapi sumber stres adalah mengubah reaksi kita. Tidak mudah untuk melihat nilai positif dari hal buruk yang telah kita alami. Namun terkadang ketika kita berusaha menerima situasi-situasi tidak menyenangkan yang tidak dapat kita ubah, sebenarnya hal tersebut adalah langkah awal untuk bisa melihat sisi positif dari apa yang telah kita alami. Selanjutnya adalah menurunkan standar pribadi. Tanpa disadari, kita menciptakan level-level tertentu yang ingin dicapai. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun ketika kita justru merasa terbebani dan tidak nyaman, ada baiknya kita mulai berdamai dengan kondisi yang ada serta melihat kembali apa yang ingin kita capai dalam hidup. Kata-kata aku harus atau tidak boleh mungkin dapat diubah dengan kata-kata yang syarat akan nilai kompromi. Misalnya, aku akan berusaha dan bila hasilnya belum sesuai dengan harapan, maka aku akan mencobanya lagi. Manajemen stres lainnya adalah melakukan aktivitas menyenangkan. Aktivitas tersebut bisa berkaitan dengan hobi atau melakukan sesuatu bersama orang-orang yang kita sayangi. Misalnya, jalan-jalan ke tempat favorit atau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, dan lain sebagainya. Selain itu, membiasakan gaya hidup yang sehat juga merupakan cara efektif untuk
kita dapat bertahan dari stres. Langkah mudahnya adalah melakukan olahraga ringan secara teratur dan berkala, menjaga asupan makanan sehat dan makanan bergizi, menghindari alkohol, rokok, dan obat-obatan terlarang lainnya, serta mengurangi kandungan gula dan kafein. Terakhir, kita juga dapat berlatih untuk melakukan teknik relaksasi. Bila kita diliputi perasaan-perasaan memicu stres, akibat baru saja mengalami suatu peristiwa tidak mengenakan yang kemudian berpengaruh pada tubuh, misalnya menjadi cepat lelah, perut mual, badan gemetar. Hal tersebut adalah wajar. Setelah menyadari adanya perasaan-perasaan dan efeknya terhadap tubuh kita, langkah kita sebaiknya berupaya untuk merileks dan menenangkan pikiran kita. Langkah ini disebut sebagai relaksasi. Relaksasi berguna untuk menurunkan denyut nadi dan tekanan darah, juga mengurangi keringat serta mengatur pernafasan. Relaksasi dapat digunakan ketika otot terasa tegang, diliputi kecemasan, sulit tidur, kelelahan, kram pada otot, nyeri pada leher dan punggung, juga tekanan darah tinggi. Relaksasi sendiri dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam sehari misalnya dapat diterapkan 2 kali atau hanya sekali dalam sehari dengan durasi 15 menit. Tiap-tiap orang dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan tenaga ahli. Kuncinya adalah merasakan ketegangan dalam tubuh, kemudian membuatnya rileks dan tenang. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana cara melakukan relaksasi. Caranya mudah dan gampang. Langkah pertama adalah mencari posisi yang nyaman bagi tubuh. Bisa dengan berbaring atau duduk di kursi dengan kepala ditopang. Otot-otot ditegangkan selama 5-7 detik dan direlaksasi 12 hingga 15 detik. Bila otot masih tegang, ulangi hingga 5 kali. Nah, itulah pembahasan dari manajemen coping stress. Dan mungkin tips yang telah disampaikan dapat diterapkan ketika sedang mengalami suatu keadaan yang kurang atau tidak nyaman. Relaksasi dan pola pikir dapat kita lakukan setiap hari untuk membuat pikiran kita menjadi tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selamat mencoba tips yang telah disampaikan. Sekian video hari ini. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe channel Adisa 16 dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton. See ya!